Kalau dalam kondisi kelebihan itu bersyukur, dalam kondisi minus atau kekurangan itu bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, masih di acara Jalan Penuh Makna, edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan melanjutkan di video sebelumnya yang saat itu saya membahas tentang bersyukur. Bersyukur ini sebenarnya punya lawannya atau dalam kondisi yang berlawanan itu adalah sabar. Maka dari itu di video yang sekarang ini saya akan membahas tentang bersabar. Jadi kalau manusia itu kan kita itu kadang dalam kondisi yang bahagia, yang diberi kecukupan, diberi harta, maka biasanya reaksinya idealnya adalah kita bersyukur. Tapi kadang kita juga diberikan musibah, kekurangan, kehilangan. Itu lawannya reaksi yang harus kita berikan, yaitu bersabar. Nah, sementara dalam kehidupan kita, segala sesuatu itu seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, bahwa segalanya itu bisa menjadi ujian buat kita. Baik itu dengan kenikmatan maupun dengan kesedihan, kekurangan. Sebenarnya ada 3 macam ujian yang dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menimpa kita. Ada ujian fisik, ada ujian harta, dan ada ujian perasaan atau emosi. Untuk ujian fisik, itu adalah segala sesuatu yang menimpa fisik kita. Semisal kita sakit, kita kecelakaan, yang semuanya itu kemudian mengganggu fungsi tubuh kita secara normal. Nah, itu adalah ujian fisik. Nah, ketika mengacu kepada video sebelumnya bahwa segala bentuk kelebihan maupun kekurangan itu bisa saja suatu saat menjadi ujian buat kita. Kalau biasanya kita kelebihan, harusnya kita bersyukur. Berarti ketika kita bersyukur, itu berarti kita lolos dari ujian. Tapi ketika dengan secara fisik misalnya ya, kita punya kelebihan dan kemudian kita tidak menggunakannya dengan baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, maka kelebihan fisik itu sendiri akan menjadi ujian buat kita, atau kita tidak lolos dari ujian fisik itu. Nah, makanya dari itu ujian fisik ini bisa dalam kondisi fisik yang baik sekalipun itu bisa menjadi ujian. Nah, apakah kita lolos atau tidak, atau dalam kondisi fisik kita lemah, mengalami sakit, cedera, itu juga ujian. Dan juga pertanyaannya sama, apakah kita juga bisa lolos? Nah, kalau dalam kondisi fisik yang baik dan kemudian kita menggunakan untuk kepentingan yang berlawanan atau tidak sesuai dengan ajaran Allah, kita semakin mendekati larangan-larangannya, maka kita tidak lolos dengan ujian fisik yang berkelebihan itu. Kita sehat, kita gunakan untuk bergadang ke klub mungkin, terus untuk menyakiti orang lain, atau mungkin kalau kita merasa punya power superior, maka kita menindas yang lemah, yang inferior. Artinya kita menggunakan kelebihan itu, atau kelebihan itu menjadi ujian buat kita, dan kita tidak lolos uji kalau kita menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu ujian yang pertama. Jadi yang perlu kita garis bawahi, di setiap ujian ini, baik itu berupa kelebihan maupun kekurangan, itu bisa menjadi ujian. Nah, jadi artinya kalau disandingkan dengan bersyukur tadi, ketika kita diuji dengan kelebihan dan kemudian kita bersyukur, kita lolos berarti dari ujian. Tapi ketika justru kita tidak menggunakan itu untuk kepentingan atau menggunakannya untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti kita tidak lolos ketika diuji dengan kelebihan tersebut. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk fisik. Nah, masih ada dua ujian yang lain, yaitu ujian harta. Nah, ini sekarang kita bahas tentang ujian harta. Harta ini juga bisa kita diuji dengan kelebihan dan kekurangan. Kita punya banyak penghasilan, kita tiba-tiba dari berbagai arah rezeki itu masuk. Itu kan harusnya kalau kita lolos atas ujian itu lagi-lagi adalah
bersyukur. Cara bersyukur bisa macam-macam. Pertama pastinya kita berterima kasih, terus kedua kita menggunakan untuk hal-hal yang baik buat diri kita. Yang ketiga kita juga bahkan bisa menggunakannya untuk berbuat baik kepada orang lain, memberi, beramal. Nah itu artinya kita berhasil atau kita lolos dari ujian harta yang berdasarkan kelebihan atau berkelebihan. Tapi bisa juga harta itu kita diuji dalam kondisi yang kekurangan. Rasanya kok ngepas banget, 1 bulan kadang nyampein gitu ya. Artinya kok kayaknya cicilan masih ada pembayaran ini dan pembayaran itu, listrik naik dan seterusnya. Dan ketika kita dihadapkan pada kekurangan-kekurangan itu, maka harusnya kita melakukan yang berlawanan tadi atau yang seharusnya dilakukan dalam kondisi kekurangan, yaitu apa? Bersabar. Karena apa? Karena ketika kita berkelebihan bersyukur, itu nilainya ibadah. Ketika kita dalam kekurangan dan kita bersabar, itu juga bernilai ibadah. Maka lagi-lagi semuanya, baik itu ketika berkelebihan maupun kekurangan, tujukan semuanya kembalinya kepada Allah. Nah itu, jadi bersabar, entah itu kita mengetatkan dulu pengeluaran kita, membagi dulu, menyusun skala prioritas, yang nggak penting nggak usah, menahan atau mempending yang belum butuh, bisa dimundurkan dengan hati yang bersabar. Nah itu akan bernilai ibadah. Nah begitu juga dengan ujian yang ketiga, yaitu ujian perasaan. Kadang-kadang kita itu dihadapkan pada rasa yang fluktuatif. Misalnya teman kita kok tiba-tiba sewot atau enggak menyapa kita, atau hari ini ditegur sama atasan, atau diberi peringatan gitu ya, dapat memo. Nah terus ya ketika di jalan macet, nah kita diuji perasaan. Nah ujian perasaan ini juga sama, bisa dalam kondisi yang berkelebihan, bisa dalam kondisi yang berkekurangan. Kalau dalam kondisi yang berkelebihan, berarti kita itu lagi seneng-senengnya. Kadang-kadang sampai meledak-ledak. Misalnya dapat pengumuman lolos SBMPTN, misalnya yang mau kuliah. Terus lolos pengumuman kerja misalnya, atau naik dipromosikan jabatannya, atau apapun. Meskipun ini beririsan sama aspek ujian yang lain ya, yaitu harta tadi. Tapi yang kita tekankan untuk yang ujian ketiga ini soal rasa yang ditimbulkan atau perasaannya. Maka kadang-kadang kan ada tuh lagi seneng-seneng gitu ya. Misalnya bahkan lah ya, di beberapa kejadian ketika Ramadan itu berakhir dan kemudian menghadapi atau menyambut Hari Raya Idul Fitri gitu, itu kan perasaan meledak-ledak, seneng-seneng gitu ya. Beberapa dari teman kita mungkin itu melampiaskan dengan cara kejalanan, kebut-kebutan atau mengganggu orang lain, atau mungkin bahkan ada yang minum-minuman alkohol, ada yang berjudi. Jadi seperti membebaskan semuanya yang dalam 1 bulan itu terkekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi sebenarnya ya kalau soal mengganggu orang, berjudi, minum alkohol itu di luar Ramadan pun juga dilarang. Tapi kadang orang kan salah arti ya, dan kemudian kepingin euforia membebaskan setelah dari Ramadan, kemudian boleh makan, boleh minum apapun, sehingga kemudian bablas sampai mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah itu kan jadinya kita itu diuji dengan kelebihan perasaan atau perasaan yang nilainya plus ya, positif, senang, hatinya senang. Itu juga bisa menjadi ujian. Kalau kita tidak bersyukur tapi justru melakukan hal yang dilarang oleh Allah, itu kita tidak lolos uji. Tapi bisa juga kita soal perasaan ini diuji dengan sesuatu yang minus, hatinya sedih, gundah ya kayak tadi macet, dapat kabar buruk, dicuekin teman gitu ya, diputus sama pasangan misalnya ya. Nah itu kan jatuhnya akhirnya bete, moodnya jelek gitu ya.
Nah, berarti ketika dalam kondisi yang minus ini sama kan reaksinya harusnya. Kalau dalam kondisi kelebihan itu bersyukur, dalam kondisi minus atau kekurangan itu bersabar. Maka dengan demikian dua-duanya akan bernilai ibadah. Nah, demikian untuk jalan penuh makna kali ini dengan topik sabar atau kesabaran. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di jalan penuh makna yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.